Saya pernah berpikir hidup ini tidak adil. Ada orang yang seperti selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Sementara kita sering merasa semuanya datang terlambat. Setelah lama memperhatikan mereka, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka bukan lebih beruntung. Mereka hanya hidup dengan cara yang berbeda. Kita semua pasti punya satu teman yang hidupnya kelihatan lempeng-lempeng saja. Jenis orang yang kalau ikut undian jalan sehat sering dapat mesin cuci. Atau yang pas lagi butuh uang tiba-tiba dapat proyek sampingan dari kenalan lama. Kita yang melihat dari luar biasanya cuma bisa membatin. Dia sedang beruntung saja, atau memang garis takdirnya sedang bagus. Sementara kita sendiri, jangankan dapat hadiah, mau berangkat kerja tepat waktu saja, rasanya harus melewati banyak rintangan. Kunci motor tiba-tiba hilang entah kemana, atau pas sudah di jalan, ban motor malah bocor. Tapi coba diingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kita kehilangan kunci motor di pagi hari? Biasanya, kepanikan itu dimulai karena kita asal melempar kunci di atas kasur, tertimbun baju kotor, atau terselip di saku celana yang kemarin lusa. Hal kecil seperti ini yang sering membuat awal hari kita berantakan. Saya perhatikan, orang-orang yang hidupnya kelihatan lempeng tadi punya satu kebiasaan sepele yang konsisten. Kunci rumah, dompet, atau bahkan gunting kuku selalu punya tempat yang tetap. Mereka meletakkan barang-barang itu di titik yang sama setiap hari. Bukan karena mereka orang yang perfeksionis atau rapi, tapi karena mereka malas menghadapi kepanikan yang tidak perlu. Kebiasaan ini membuat mereka tidak perlu membuang waktu setengah jam di pagi hari untuk membongkar isi kamar. Mereka bisa keluar rumah dengan pikiran yang masih segar dan tidak terburu-buru. Nah, kalau urusan rumah sudah tenang karena tidak pakai drama mencari kunci motor, langkah kaki saat keluar rumah juga otomatis jadi lebih santai. Keadaan fisik yang tenang begini, anehnya, sering membuat orang-orang ini refleks memilih posisi yang berbeda saat mereka sampai di tempat tujuan. Misalnya, saat mencari tempat duduk di warung kopi, angkot, atau ruang tunggu. Kebanyakan dari kita punya kecenderungan untuk langsung mencari pojokan yang paling sepi atau kursi di balik pilar yang terisolasi. Rasanya lebih aman dan nyaman karena kita tidak perlu berinteraksi dengan orang asing. Tapi orang yang sering mendapat peluang biasanya justru duduk di area tengah yang agak terbuka. Mereka memilih posisi yang membuat mereka bisa melihat orang lalu lalang, atau setidaknya berada di jarak pandang yang mudah disapa orang lain. Memang terkesan tidak ada hubungannya dengan keberuntungan, tapi kalau dipikir-pikir kembali, peluang atau rezeki itu kan hampir selalu dibawa oleh manusia lain, bukan datang dari dinding pojokan ruangan. Waktu duduk di area tengah yang terbuka itu, pandangan kita memang jadi lebih luas. Tapi disinilah letak perbedaan besarnya. Kebanyakan dari kita, begitu pantat ketemu kursi, tangan langsung otomatis merogoh saku celana untuk mengambil handphone. Kita langsung sibuk melihat layar, membuka media sosial, atau memeriksa grup WhatsApp yang sebenarnya isinya cuma obrolan kurang penting. Kita merasa cemas kalau kelihatan bingung atau tidak ngapa-ngapain di depan umum. Sementara orang-orang yang sering beruntung ini punya ketahanan yang lebih baik untuk membiarkan handphone mereka tetap berada di dalam saku saat sedang mengantre atau menunggu pesanan makanan. Mereka memilih untuk tetap tegak, memperhatikan sekeliling, atau sekedar melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menghitung uang kembalian di kasir.
Karena matanya tidak terus-menerus menunduk menatap layar, mereka jadi punya kesempatan untuk melihat hal-hal kecil yang ada di dunia nyata. Hal-hal sepele yang sering kali dilewati oleh mata kita yang sudah terlanjur lelah. Rasa penasaran mereka terhadap dunia nyata ini kadang terlihat dari hal yang sangat tidak penting. Ada tipe orang yang matanya suka iseng membaca tulisan di sekitar jalan. Mereka membaca stiker yang tertempel di kaca belakang mobil saat macet, memperhatikan kaos unik yang dipakai orang di depannya, atau melihat selebaran lusuh yang ditempel di tiang listrik. Kita sering menganggap tulisan-tulisan di jalanan itu cuma sampah visual yang mengganggu pemandangan. Tapi lucunya, informasi lokal yang paling jujur dan belum sempat viral di internet seringkali cuma ditempel di tembok-tembok gang atau mading RW. Lowongan kerja lokal, info kontrakan murah, atau pengumuman usaha baru yang sedang butuh mitra seringkali ditemukan oleh mereka yang matanya suka iseng melihat sekitar, bukan mereka yang matanya terpaku pada algoritma digital. Ketertarikan pada hal-hal di luar rutinitas ini akhirnya terbawa juga sampai ke cara mereka bergerak sehari-hari. Kalau kita biasanya cuma tahu jalur berangkat dan pulang kerja yang itu-itu saja karena paling cepat, orang-orang ini punya kecenderungan yang agak unik saat berada di perjalanan. Mereka tidak keberatan untuk sesekali mengubah rute jalan kaki atau rute berkendara secara acak. Kalau sedang senggang, mereka mau lewat gang yang agak memutar hanya karena ingin melihat suasana baru atau memastikan apakah ada toko baru yang buka di sana. Secara logis, otak kita memang dirancang untuk selalu mencari jalur paling efisien demi menghemat energi. Makanya kita sering menolak untuk lewat jalan lain karena merasa lelah atau dikejar waktu. Tapi dengan selalu melewati rute yang sama setiap hari selama bertahun-tahun, kita sebenarnya sedang menutup pintu untuk kemungkinan-kemungkinan acak yang bisa saja ada di belokan sebelah. Dari rute yang acak itu, mereka jadi lebih sering mengalami momen papasan dengan kenalan lama atau melihat tempat usaha baru yang menarik untuk diajak kerjasama. Tapi punya rute baru dan bertemu dengan orang baru itu baru setengah jalan. Keberuntungan yang sebenarnya itu baru muncul saat komunikasi di antara mereka mulai terjadi. Saat mengobrol atau ketika ditanya sesuatu yang mendadak, coba perhatikan bagaimana orang-orang ini merespons. Mereka jarang sekali langsung menyambar atau memotong kalimat di tengah jalan. Ada kebiasaan unik di mana mereka mengambil jeda sekitar 3 detik sebelum mulai berbicara. Jeda ini bukan karena mereka bingung atau tidak tahu harus jawab apa, tapi untuk menata emosi dan memastikan kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak bernada menyerang. Kita seringkali berkomunikasi bukan untuk benar-benar mendengarkan, tapi untuk menang atau bertahan. Ego kita ingin cepat-cepat kelihatan pintar atau tidak mau kalah dalam argumen. Akibatnya, kita sering berbicara tanpa disaring, yang ujung-ujungnya malah membuat salah paham atau merusak hubungan baik. Jeda 3 detik yang sepele itu menjauhkan mereka dari drama salah ucap yang bisa merusak reputasi mereka di mata orang lain. Efek lanjutan dari kebiasaan menahan diri itu membuat mereka jadi pendengar yang sangat baik. Saat orang lain sedang bercerita, mereka punya ketahanan mental untuk mendengarkan sampai titik terakhir tanpa ada keinginan untuk buru-buru memotong atau menceritakan kembali pengalaman pribadi mereka yang mirip. Memotong pembicaraan orang lain itu memang rasanya memuaskan untuk ego kita karena kita merasa lebih tahu. Tapi saat kita memotong cerita orang, kita sedang mengirimkan sinyal bahwa kita tidak menganggap cerita mereka penting.
Orang-orang yang kita sebut beruntung ini biasanya sangat disukai di lingkungan pergaulan karena mereka memberikan ruang aman bagi orang lain untuk bercerita. Dari rasa nyaman itulah, orang lain biasanya dengan sukarela membagikan peluang bisnis, memberikan tips rahasia, atau menawarkan bantuan tulus bahkan sebelum diminta. Kalau semua poin tadi ditarik garis lurus, orang-orang yang kita sebut selalu beruntung ini sebenarnya tidak punya jimat atau rahasia mistis apapun. Mereka juga manusia biasa yang kadang mengalami hari yang melelahkan seperti kita. Bedanya, kebiasaan-kebiasaan kecil mereka membuat radar hidupnya sedikit lebih terbuka untuk menangkap sinyal-sinyal peluang di sekitar mereka. Sementara kita seringkali terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, dan terlalu asyik dengan dunia kecil kita sendiri di dalam layar handphone. Kita berjalan dengan kepala tertunduk, melewati rute yang sama, duduk di pojokan yang sama, lalu pulang ke rumah dengan kejengkelan yang sama pula. Kita mengutuk nasib yang kurang beruntung, padahal bisa jadi keberuntungan itu sudah berkali-kali lewat di depan kita. Hanya saja mata kita sedang sibuk melihat hal lain. Jujur saja, saya sendiri pun sampai sekarang masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Masih sering langsung merogoh handphone saat bosan mengantre. Dan masih sering kesal sendiri mencari kunci rumah yang lupa ditaruh di mana. Membicarakan hal ini bukan berarti saya sudah berhasil mempraktikkannya dengan sempurna setiap hari. Kita semua sama-sama sedang belajar mengamati. Malam ini, coba luangkan waktu sebentar sebelum tidur untuk memeriksa isi tas atau meja kerja kita masing-masing. Berapa banyak barang tidak penting atau sampah kertas lama yang kita simpan di sana karena kita malas merapikannya. Dan besok pagi, saat kita keluar rumah untuk memulai rutinitas, apakah kita masih akan memilih rute jalan yang sama atau kita mau mencoba berbelok ke gang sebelah yang belum pernah kita lewati sebelumnya?